Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 yang terdiri dari M. Bagus Syahlendra, Cindy Revila Putri, Navita Lesa, dan juga Sandi Susilo. Kami akan menjelaskan materi pada bab 8 dan juga bab 9. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Mengapa dikatakan entitas induk? Ya, suatu entitas dapat dikatakan sebagai entitas induk itu ketika entitas itu mengakuisisi entitas lain dengan menguasai kepemilikan saham lebih dari 50%. Nah, dalam kepemilikan saham ini ada yang namanya kepemilikan penuh dan ada kepemilikan sebagian. Di mana bedanya? Kita contohkan saja pada PTA dan PTB. Dengan keterangan PTA sebagai PT induk dan PTB adalah PT anak. Nah, kalau kepemilikan saham penuh, berarti PTA itu memiliki sepenuhnya saham dari PTB dengan persentase 100%. Dan untuk kepemilikan sebagian itu, PTA hanya memiliki sebagian besar saham PTB dengan persentase di atas 50%, misalnya 60%. Nah, dalam hal ini, akuisisi atau memperoleh pengendalian ini ada yang namanya mengakuisisi bertahap dan mengakuisisi sekaligus. Apa pula bedanya? Ya, untuk akuisisi bertahap itu misalnya PTA mengakuisisi sebagian dulu saham dari PTB dan misal dari 20%, dan PTA belum bisa memperoleh pengendalian atas PTB karena persentase saham di bawah 50%, sehingga hanya disebut investasi. Dan secara bertahap, PTA membeli lagi 40% saham PTB, maka secara total, otomatis PTA akan memiliki pengendalian atas PTB karena sudah memiliki 60% saham dari PTB, sehingga PTA memperoleh pengendalian secara langsung terhadap PTB. Nah, sebelum kita membahas chapter 8 ini, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kita tidak mengenal asumsi perubahan persentase kepemilikan pada materi sebelumnya. Misal ketika Januari, PTA mengakuisisi 60% saham PTB, maka pada tanggal pelaporan keuangan di akhir periode yaitu Desember, persentase saham tetap sama yaitu 60%. Berbeda dengan chapter 8 ini, yang mana perubahan persentase kepemilikan misalkan ketika PTA mengakuisisi 60% saham PTB. Kemudian pada bulan Juni, PTA membeli lagi 20% saham PTB, sehingga terjadi perubahan dalam kepemilikan entitas induk. Selanjutnya, perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk. Nah, pada perubahan bagian kepemilikan entitas induk ini dapat berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki akibat entitas induk membeli atau menjual saham entitas anak secara signifikan dan mengakibatkan diperolehnya atau hilangnya pengendalian. Dalam PSAK 65 tahun 2014, laporan keuangan konsolidasi menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari hilangnya pengendalian diakui sebagai laba rugi. Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk juga dapat tidak berdampak terhadap pengendalian yang dimiliki, sehingga tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian atas entitas induk pada entitas anak dan diperlukan sebagai transaksi ekuitas. Transaksi ekuitas adalah transaksi dengan pemilik dan dalam kapasitasnya sebagai pemilik sehingga tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi maupun penghasilan komprehensif lain, tetapi langsung diakui sebagai ekuitas. Perubahan dalam kepemilikan entitas induk dapat berubah naik atau turun disebabkan oleh beberapa hal, antara lain aktivitas entitas induk yang melakukan akuisisi saham terhadap tambahan dari pihak ketiga, ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah. Nah, entitas induk menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Entitas induk tidak mengakui secara langsung dalam ekuitas perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali
yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang dibayar dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Yang dibahas di bagian ini adalah walaupun terjadi perubahan presentasi kepemilikan, namun hal ini tidak menyebabkan hilangnya pengendalian, misal dari PT A tadi terhadap PT B. Maksudnya dalam hal ini perubahan presentasi dari 60% bertambah menjadi 80%, atau jika berkurang menjadi masih tetap lebih dari 50%, yaitu misalnya 55%, asalkan tidak kurang dari 50% tadi. Itulah tadi untuk materi yang pertama. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudara. Perubahan kepemilikan akibat aktivitas pada entitas anak, di mana perubahan kepemilikan dapat terjadi akibat aktivitas yang dilakukan oleh entitas anak, seperti membeli saham treasury dari entitas induk atau pihak lain dan menerbitkan tambahan saham right issue kepada entitas induk maupun pihak lain. Nah, jika entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk, maka entitas anak dapat menerbitkan tambahan saham ketika membutuhkan suntikan dana baru. Saham tambahan yang diterbitkan dapat dibeli oleh entitas induk atau oleh pihak lain. Jika dibeli seluruhnya oleh entitas induk, maka persentase kepemilikan entitas induk akan meningkat, sedangkan persentase kepemilikan non pengendalian akan berkurang. Seperti contoh 8.3, yaitu entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk, di mana PT induk membeli 350 lembar dan 500 lembar saham beredar PT Anak pada 2 Januari 2015. Pada saat itu PT Induk membayar 490 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas atau aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba, masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Saham PT Anak memiliki nilai nominal per 1000 pada tanggal 31 Desember 2015. PT Anak menerbitkan tambahan 100 lembar saham kepada PT Induk seharga 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Dampak dari penerbitan tersebut adalah semakin meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 75% atau 450 lembar atau 600 lembar rincian yang ditunjukkan pada tabel 8.3. Nah, penerbitan tambahan saham yang meningkatkan ekuitas PT Anak senilai 120 juta, yaitu 1.200 yang dikalikan oleh 100 lembar. Jurnal yang dapat dibuat PT Anak saat penerbitan itu adalah kas pada saham biasa dan ditambahkan oleh modal disetor karena nilai saham biasanya meningkat. Jika PT mencatat investasi dan metode ekuitas, maka persentasi kepemilikan PT Induk dan juga bertambahnya ekuitas PT Anak menyebabkan nilai tercatat investasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Perhitungan atas penyusunan tersebut dapat dilihat pada tabel 8.4 yang ada di buku ya. Nah, selisihnya yaitu sebesar 126 juta yang disesuaikan dengan menambah nilai tercatat investasi dan selisih antara nilai tersebut dengan jurnal yang dibayarkan sebesar 120 juta. Tidak boleh diakui sebagai keuntungan pada laba rugi, tetapi ekuitas karena merupakan transaksi ekuitas. Jurnal yang dicatat oleh PT Induk atas penyusunan tersebut yaitu investasi pada PT Anak, kas pada ekuitas tambahan modal disetor.
Nah, menunjukkan bahwa baris penerbitan saham nilai investasi bertambah sebesar 126 juta. Sementara pada sisi kanan setelah tanda bertambah sebesar 120 juta, di mana didapatkan dari 100 juta ditambah dengan 20 juta. Agar jumlah pada baris tersebut bernilai 0, maka kepentingan non pengembalian dikurangi sebesar 6 juta. Nilai akhir kepentingan non pengendalian disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam ekuitas anak menjadi 25%, sehingga nilai menjadi 210 juta yang dapat dari 25% dikali dengan 840 juta. Pengakuan laba dan dividen PT Anak tahun 2015 masih sebesar 70% karena perubahan menjadi 75% terjadi di akhir tahun. Jika penerbitan saham pada PT Induk secara profesional atas presentasi kepemilikan, maka tidak ada perubahan pada komposisi kepemilikan yang ada, namun nilai tercatat investasi tetap harus disesuaikan terhadap perubahan nilai ekuitas PT Anak akibat penerbitan tambahan saham. Jika penerbitan saham tersebut dilakukan pada periode interim, misal 1 Juli 2015, maka penyusunan terhadap nilai tercatat investasi dilakukan berdasarkan nilai ekuitas PT Anak pada tanggal 1 Juli 2015. Nilai tercatat investasi 31 Desember 2015 akan terdiri dari pengaruh atas proporsi 70% untuk periode sebelum 1 Juli 2015 dan 75% pada periode setelahnya. Sedangkan nilai tercatat investasi dan saldo kepentingan non pengendalian dalam jurnal eliminasi adalah saldo pada tanggal 31 Desember 2015 setelah perubahan bagian kepemilikan. Dan selanjutnya yaitu entitas anak menjadi saham tambahan kepada pihak ketiga. Kepemilikan saham PT Induk itu berkurang. Selain kepada entitas induk, entitas anak juga dapat menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya oleh pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan turun, sedangkan persentase kepemilikan non pengendalian akan naik. Contoh yang ada teman-teman bisa lihat di buku 8.4, yaitu entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada pihak ketiga, di mana PT Induk membeli 400 lembar dan 500 lembar saham beredar pada PT Anak pada tanggal 2 Januari 2015. Nah, pada saat itu PT Induk membayar 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak komposisi ekuitas. Aset bersih PT Anak saat itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing senilai 500 juta dan 200 juta. Saham PT Anak memiliki nilai nominal sebesar 1.000 pada tanggal 31 Desember 2015. Nah, PT Anak menerbitkanlah tambahan sebesar 125 lembar saham kepada pihak ketiga, sehingga ada 1.200 per lembar. PT Anak melaporkan laba, mengumumkan dividen selama tahun 2015 masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Dan dampak dari penerbitan tersebut adalah turunnya kepemilikan PT Induk menjadi 64% atau senilai 400 lembar sampai dengan 625 lembar. Dengan rincian yang bisa teman-teman buka di halaman 8.4. Penerbitan tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas pada PT Anak senilai 150 juta yang didapatkan dari 1.200 yang dikalikan dengan 1.000
lembar. Jurnal yang dibuat oleh PT Anak pada penerbitan itu yaitu kas pada saham biasa tambahan modal di setor. Jika PT Induk itu mencatat investasi dengan metode ekuitas, maka dengan berkurangnya persentasi kepemilikan PT Induk dan tambahan ekuitas PT Anak menyebabkan nilai tercatat investasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini. Nah, perhitungan penyesuaian tersebut dapat kita lihat di tabel 8.7. Selisih yang didapatkan sebesar 19.200.000 disesuaikan dengan menurunnya nilai tercatat investasi tidak boleh diakui sebagai kerugian pada laba rugi. Tetapi ekuitas karena merupakan transaksi ekuitas jurnal yang dicatat oleh PT Induk oleh penyesuaian tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu di mana pembelian saham tersebut dari pihak ketiga. Jika dibeli seluruhnya dari pihak ketiga, maka persentase kepemilikan entitas induk akan naik, sedangkan persentase kepemilikan non-pengendali akan turun. Akibat pembelian tersebut, substansi pengendalian tetap karena meningkatnya kepemilikan entitas induk. Dalam situasi ini, tidak hilangnya pengendalian. Berdasarkan Desakan 65 tahun 2014 mensyaratkan perubahan dalam bagian kepemilikan induk pada entitas anak tersebut sebagai transaksi ekuitas. Entitas induk secara langsung mengakui dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercetak kepentingan kendali yang disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang diterima dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk. Kemudian yaitu akuisisi pada periode interim, di mana perlakuan akuntansinya itu sebagai berikut. Berdasarkan Desakan 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk memasukkan penghasilan dan beban entitas anak, di mana dalam laporan keuangan consolidation mulai dari diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak, nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi. Nah, terus kemudian itu jurnal eliminasinya. Dalam proses konsolidasi itu adanya jurnal eliminasi. Entitas induk mendapatkan laporan keuangan auditan entitas anak untuk periode 1 tahun penuh sejak awal hingga akhir tahun. Laporan keuangan tahun, sehingga penghasilan dan beban sebelum tanggal akuisisi dalam laporan keuangan tersebut harus dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasi. Jurnal eliminasi tersebut akan menyesuaikan nilai saldo pada tanggal akuisisi. Demikian pula dividen yang diumumkan entitas anak sebelum tanggal akuisisi juga harus dieliminasi terlepas kapan diberikan atau pra atau pas akuisisi kepada pihak mana, pengendali atau non-pengendali. Di sini bisa saya jelaskan sedikit bahwa jurnal eliminasi ini harus dibuat ketika kita berdasarkan kertas kerja konsolidasian. Dan juga jurnal eliminasi ini perlu dibuat ketika ada kertas kerja konsolidasian. Namun ketika tidak ada kertas kerja konsolidasian, maka jurnal eliminasi ini sebenarnya tidak perlu dibuat. Kemudian untuk nilai di sini saya contohkan yaitu nilai saldo laba pada jurnal eliminasi sebagai penyusunan nilai saldo tanggal akuisisi. Selanjutnya dibuat jurnal eliminasi untuk bagian pasca akuisisi sebagai berikut, yaitu yang pertama itu saham biasa LP 500 juta, kemudian saldo laba itu 205 juta, bagian dimasukkan ke kreditnya itu bagian laba atas PT Anak itu 28 juta, kemudian bagian laba non kredit itu 77 juta, dividen diumumkan itu setelahnya yaitu 20 juta, investasi pada PT Anak itu 576 juta, kemudian kepentingan non kendalinya itu 144 juta. Kemudian berdasarkan tabel laporan rutin diperoleh pada
jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas yang teridentifikasi sebagai berikut, yaitu mesin yaitu sebesar 10 juta, kemudian goodwill yaitu 10 juta, kemudian akumulasi penyusutan yaitu sebesar 1.500.000, kemudian investasi pada data anak itu 34.800.000, kemudian kepentingan non kendali itu 700.000. Dan di sini perlu kita ingat yaitu mengeliminasi investasi terhadap goodwill serta aset liabilitas teridentifikasi. Sementara jurnal eliminasi untuk amortisasi aset dan liabilitas teridentifikasi adalah sebagai berikut, yaitu beban yaitu 1.500.000 yang termasuk investasi pada PT anak yaitu sebesar Rp 1.200.000. Kemudian kepentingan non itu 300.000. Di sini kita perlu katakan bahwa mengeliminasi investasi terhadap amortisasi aset dan liabilitas teridentifikasi. Kemudian itu kertas kerja konsolidasinya, yaitu informasi keuangan entitas anak yang dimasukkan dalam kertas kerja adalah untuk periode 1 tahun, bukan hanya bagian dari pasca akuisisi saja. Kemudian oleh karena itu bagian pra akuisisi perlu dilakukan eliminasi, sehingga perbedaan kertas kerja konsolidasi antara akuisisi awal tahun dan interim hanya pada jurnal eliminasi. Pada contoh 8.7 dengan menggunakan prosedur kertas kerja konsolidasian, maka jurnal eliminasi yang dimasukkan dalam kertas kerja konsolidasi secara lengkap dapat dilihat pada tabel 8.17 ini. Kertas kerja konsolidasi tahun 2015, yaitu yang pertama itu laporan laba rugi, di mana PT Induk yaitu sebesar 300 juta, kemudian PT Anak yaitu sebesar 125 juta, di mana kita langsung eliminasikan menjadi 35 juta untuk debitnya, dan masuk ke konsolidasian itu sebesar 390 juta. Kemudian itu masuk ke bagian beban yaitu sebesar 200 juta. Karena beban ini adalah pengurangan, maka kita kurungkan 200 juta, dan juga PT Anak 75 juta dikurangkan juga. Kemudian kita masukkan ke eliminasinya setelah eliminasi yaitu sebesar 1.500.000 dan kreditnya 20 juta dan konsolidasinya yaitu 256 juta. Kemudian bagian laba atas PT Anak itu 26.800.000 untuk PT Induk. Untuk PT Anak itu tidak ada. Kemudian untuk eliminasi debitnya 28 juta dan kreditnya 1.200.000, dan untuk eliminasi berdasarkan konsolidasi itu tidak ada. Kemudian laba bersihnya yaitu sebesar PT Induk yaitu sebesar 126.800.000, itu tambahan dari 300 dikurang dengan 200 juta ditambah dengan 20.800.000 sehingga menghasilkan 126.800.000. Kemudian untuk PT Anak yaitu sebesar 125 juta dikurang dengan 75 juta sehingga menghasilkan 50 juta. Kemudian setelah dieliminasi maka menghasilkan 28 juta untuk debitnya, dan kreditnya itu sebesar 1.200.000 dan konsolidasi itu tidak ada. Untuk konsolidasinya maka ditambahkan saja 390 juta itu dikurangkan dengan 256 juta sehingga menghasilkan 133.500 juta. Dan bagian laba non pengendali yaitu sebesar jurnal eliminasinya itu 7 juta dan kreditnya itu 300.000 sehingga menghasilkan minus 6.700.000. Kenapa ini dikurangkan atau dikurungkan? Karena ini merupakan bagian dari laba non pengendali sehingga itu tidak dimasukkan ke aset PT Induk. Kemudian bagian laba pengendali itu nilai PT Induknya itu 126.800.000 dengan PT Anak itu tidak ada. Kemudian eliminasinya debitnya itu tidak ada dan langsung dimasukkan ke kertas kerja konsolidasian yaitu 126 juta. Jika tidak ada pada bagian PT Anak maka langsung saja seperti yang saya contohkan tadi, yaitu bagian laba pengendali itu ditulis 126,8 juta. Itu adalah aset dari PT Induk. Untuk PT Anak tidak ada, dilangsungkan saja sehingga menghasilkan konsolidasian
awal dan juga akhir itu sama, sebesar 126 juta 800. Sebesar 126 juta 800. Kemudian kita masuk ke tabel kertas kerja konsolidasian tahun 2015, di mana dividendnya itu sebesar 50 juta dan tuh Petiana itu sebesar 30 juta, dan kemudian untuk eliminasi kita ke 10 juta dan konsolidasinya sebesar 50 juta. Di sini mengapa dividennya dikurangkan, yaitu karena pembagian dividen ini pembagian kepada para investor. Misalnya saya inilah PT Indo, maka saya membagikan dividen ke para investor saya. Begitu juga dengan pihak kepentingan modali, mereka juga menginvestasikan dananya kepada saya. Ketika jatuh tempo saat pembagian dividen saham, maka saya harus membagikan dividen kepada para investor saya, sehingga saya mengeluarkan 50 juta untuk PT Indo dan juga PT Anak itu sebesar 30 juta, karena proporsi kepemilikan itu adalah 70 berbanding 30%. Kemudian untuk saldo per 31 Desember 2015 yaitu sebesar 576.800.000 untuk PT Indo, kemudian untuk PT Anaknya 220 juta, kemudian dieliminasikan atau dimasuk ke kertas kerja konsolidasian setelah jurnal eliminasi tadi untuk menghasilkan 576 juta, karena itu merupakan aset bersih dari PT Indo sebesar 576.800.000. Sedangkan 220 juta itu merupakan aset bersih dari PT Anak yang dikuasai juga oleh kepentingan dan medali. Kemudian lapor pada posisi keuangan yaitu kas yaitu 64 juta, untuk PT Anak yaitu 30 juta, sedangkan sudah dieliminasikan atau masuk ke kertas kerja konsolidasinya yaitu sebesar 96 juta 400.000. Itu merupakan hasil dari 64 juta 400.000 ditambah dengan 30 juta, sehingga menghasilkan kertas kerja konsolidasinya sebesar 96 juta 400.000. Untuk piutang hampir sama, yaitu 90 juta untuk PT Indo dan 60 juta untuk PT Anak, ditambahkan menjadi 150 juta. Untuk persediaan hampir sama saja, 150 juta ditambah dengan 90 juta PT Indo dengan PT Anak dikonsolidasikan jadi 240 juta. Untuk investasi pada PT Anak itu 610 juta. Bila mungkin ini hampir sama saja, saya langsung saja masuk ke hasilnya, yaitu jumlah liabilitas dan ekuitas, di mana PT Indo itu memperoleh dana atau kepemilikan sebesar lebih besar dari PT Anak karena menguasai proporsi 70 berbanding 30%, yaitu sebesar 1.767.200.000. Kemudian untuk PT Anaknya itu hanya kecil 30% dari seluruhan aset, yaitu sebesar 780 juta. Dan untuk debit setelah jurnal eliminasi yaitu sebesar 821 juta, dan juga kreditnya 827 juta 500.000. Kemudian untuk jumlah setelah konsolidasinya yaitu sebesar 1.979 juta 900.000. Dan perlu diingat bahwa di setiap perusahaan aset PT Indo itu akan lebih besar dari PT Anak, sehingga tidak mengherankan di mana-mana perusahaan selalu PT Indo-nya yang lebih besar dan juga berkuasa, karena PT Indo itu menguasai setidaknya 51% atau lebih dari 50% saham keseluruhan, baik itu dari PT Indo ke PT Anak. Biasanya setiap perusahaan itu menguasai lebih dari 50%. Walaupun PT Anak itu lebih maju dari PT Indo, tetapi tetap saja
aset dari PT Baiklah, anak saya itu akan merupakan melanjutkan aset presentasi dari PT Induk. dari kelompok Sedangkan kami. aset dari PT Di sini saya akan Induk itu menjelaskan bukan bab merupakan 9, aset yaitu dari tentang PT anak. akuntansi Adalah untuk transaksi dengan valuta asing, transaksi dalam mata uang asing. Nah, pada bab ini akan ada 3 pembahasan yang nanti akan kita jelaskan. Yang pertama tentang perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Kemudian akuntansi untuk transaksi dengan valuta asing, di mana nanti pada bagian ini kita akan membahas tentang transaksi spekulasi, transaksi ekspor, dan juga transaksi impor. Nah, pada bahasan yang ketiganya itu adalah isu lainnya terkait dengan valuta asing. Akan ada 2 pembahasan tentang transaksi aset di luar negeri dan juga penyajian dan pengungkapan. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu tentang perdagangan internasional dan transaksi dengan valuta asing. Seperti kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, di mana sejak lama telah memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan berbagai negara di dunia, baik melalui skema kerjasama bilateral ataupun melalui perjanjian multilateral. Nah, keberadaan masyarakat ekonomi ASEAN ini diperkirakan akan meningkat volume dan nilai perdagangan lintas negara yang selama ini dibatasi dengan berbagai restriksi, terutama yang bagian pengenaan tarif batas. Nah, keberadaan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi suatu negara sebagai dampak keterlibatan dalam masyarakat ekonomi dunia tentu memaksa berbagai entitas usaha yang ada di dalamnya untuk juga terlibat aktif menjalankan peran-peran dalam dunia bisnis. Nah, bahkan dapat dikatakan dalam kehidupan perekonomian yang sangat terbuka ini sangat sulit bagi entitas-entitas usaha yang ada di dalamnya itu untuk menghindari berbagai aktivitas bisnis yang melibatkan pelaku usaha dari negara lain. Artinya di sini perdagangan internasional itu tidak hanya melibatkan dalam skala lokal saja, melainkan melibatkan negara-negara lain yang ada di dunia ini, termasuk tadi bagian dari MEA. Nah, di sini ada beberapa faktor alasan suatu entitas itu perlu berinteraksi dengan entitas usaha dari negara lain. Yang pertama, kebutuhan bahan produksi atau pendukung produksi yang tidak tersedia secara memadai di dalam negeri. Artinya jika tidak terdapat bahan baku yang di luar negeri, dibutuhkan pemasokan dari luar negeri untuk memenuhi bahan baku produksi yang ada di dalam negeri. Nah, selanjutnya itu pemasaran produk yang dihasilkan, kemudian pendanaan yang lebih menarik, dan yang keempat itu tujuan pengembangan entitas secara keseluruhan melalui transaksi strategis di luar dari batas negara. Nah, walaupun setiap negara itu biasanya memiliki mata uang tersendiri. Nah, juga ini merupakan lambang supremasi kebanggaan negara tersebut. Contohnya seperti Indonesia, yang jelas kita memiliki mata uang rupiah. Seperti di Amerika Serikat itu dolar Amerika Serikat. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu implikasi dari interaksi dan transaksi dengan entitas usaha dari negara lain itu adalah kemungkinannya penggunaan mata uang yang berbeda dari mata uang yang digunakan oleh entitas usaha. Jadi artinya akan terjadi penggunaan mata uang yang tidak sesuai dengan yang ada di negara kita. Artinya bila bertransaksi di luar seperti di Amerika Serikat itu kita akan menggunakan dolar Amerika Serikat. Nah, di sini Standar Akuntansi Indonesia mengatur bagaimana suatu entitas di Indonesia memperlakukan transaksi yang menggunakan mata uang asing melalui PSAK 10 revisi 2010, di mana di sini mengatur tentang pengaruh dari perubahan nilai tukar valuta asing yang mengatur bagaimana suatu entitas itu memperlakukan transaksi menggunakan valuta asing baik untuk pengakuan awal maupun saat pelaporan di akhir periode. Yaitu ada konsep mata uang. Di sini salah satu konsep penting yang perlu dipahami terkait dengan aktivitas perdagangan internasional ini adalah konsep dari mata uang dan nilai tukar atau yang biasa kita kenal sebagai kurs. Nah, secara umum menurut standar akuntansi ada 3 jenis mata uang. Yang pertama itu ada mata uang fungsional, mata uang penyajian atau pelaporan, dan mata uang asing. Nah, mata uang fungsional ini mata uang yang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Artinya
dalam suatu entitas itu hanya satu jenis mata uang yang digunakan. Contohnya itu seperti PT Garuda. Nah, itu mereka menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional yang digunakannya. Yang sebelumnya itu pada tahun 2012 beralih dari rupiah menjadi dolar. Dan selanjutnya mata uang penyajian atau pelaporan itu adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi ketika menyajikan laporan keuangan, disajikanlah laporan dengan satuan mata uang itu sesuai dengan mata uang penyajian atau pelaporannya. Dan selanjutnya itu adalah mata uang asing, yakni mata uang selain dari mata uang fungsional suatu entitas. Nah, di sini mata uang berlaku satu negara tidak serta-merta menjadi mata uang fungsional suatu entitas. Nah, penentuan mata uang fungsional itu perlu mempertimbangkan hal-hal sesuai yang disebutkan dalam PSAK 10 di revisi 2010. Nah, di sini menurut PSAK 10 revisi 2010 itu pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan mata uang fungsional bagi suatu entitas yaitu yang pertama paling mempengaruhi harga jual, yang kedua dari suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya itu sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan suatu jasa entitas, kemudian mempengaruhi biaya tenaga kerja, dan yang keempat penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Nah, jika suatu perusahaan ini memiliki operasi di luar negeri, maka nilai tukar fungsional dari operasi tersebut dapat berupa mata uang fungsional induk, kemudian mata uang lokal tempat operasi berlokasi, dan yang ketiga itu mata uang ketiga. Ya, baiklah, selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis dari nilai tukar. Sebagai dampak dari keberadaan berbagai jenis mata uang yang dimiliki oleh suatu entitas, terdapat rasio atau perbandingan pertukaran dua mata uang atau yang disebut dengan kurs. Nah, di sini ada 3 jenis dari kurs. Yang pertama itu kurs spot, kurs penutup, dan juga kurs forward. Untuk kurs spot itu yaitu nilai tukar untuk realisasi segera, umumnya untuk realisasi dalam 2 hari kerja setelah perdagangan. Nah, kurs spot ini juga digunakan pada kebanyakan transaksi utama yang menggunakan mata uang asing. Nah, selanjutnya kurs penutup, yakni kurs spot pada akhir periode pelaporan. Nah, yang ketiga itu kurs forward, yaitu nilai tukar untuk penyelesaian transaksi di masa depan yang telah ditentukan. Nah, untuk kurs forward ini adalah perjanjian antara dua pihak yang menyepakati untuk menyerahkan suatu mata uang dengan mata uang lain yang nanti akan ditukar saat ini untuk penyerahan yang ditentukan di masa mendatang. Contohnya, misal pada tanggal 1 November 2015, sebuah perusahaan itu masuk pada sebuah kontrak forward dengan sebuah broker untuk menjual 1 juta yen pada nilai tukar forward seharga 110 rupiah per unit. Nah, untuk penyerahan tanggal 15 Desember, diketahui pula bahwa nilai tukar spot itu adalah sebesar 112 rupiah per unit per yennya. Nah, perjanjian ini memberikan perusahaan sebuah hak untuk menerima uang sebesar 110 juta pada tanggal 15 Desember 2015 serta sebuah kewajiban untuk menyerahkan 1 juta yen kepada broker pada hari yang sama. Nah, jadi ada kenaikan pada 1 November dan juga 15 Desember. Nah, selanjutnya yaitu dikuotasi dan perubahan nilai tukar. Nah, di sini berdasarkan sudut pandang perbandingan antar mata uang, terdapat 2 jenis nilai tukar, yakni nilai tukar langsung atau direct exchange rate dan juga nilai tukar tidak langsung atau indirect exchange rate. Nah, untuk direct exchange rate ini adalah jumlah mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan 1 unit mata uang asing. Nah, di sini contohnya, misalnya untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat dibutuhkan 13.000 atau dengan kata lain direct
exchange rate sama dengan jumlah rupiah yang dibutuhkan dibagi dengan 1 unit mata uang asing sesuai dengan kurs yang berlaku. Nah, kemudian untuk nilai tukar yang tidak langsung atau indirect exchange rate itu adalah jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh 1 unit mata uang lokal. Ya, misalnya untuk memperoleh 1 rupiah itu dibutuhkan 0,00769 dolar Amerika Serikat. Dan nilai tukar ini tidak langsung merupakan kebalikan dari nilai tukar langsung dan memiliki hubungan yang terbalik antara keduanya. Nah, sedangkan nilai tukar tidak langsung ini dapat diformulasikan atau dirumuskan dengan jumlah mata uang asing yang dibutuhkan dibagi dengan 1 rupiah. Nah, untuk perubahan nilai mata uang itu atau nilai tukarnya itu bisa teman-teman langsung cek aja di Google, sudah banyak. Tinggal masukkan aja misal 1 yen untuk hari ini berapa rupiah dan nanti akan keluar, atau 2000 ya 1 yen atau 2000 gitu. Nah, kemudian di sini salah satu indikator makroekonomi yang menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi baik di tingkat kehidupan perekonomian suatu negara maupun suatu entitas usaha adalah nilai tukar. Nah, biasanya akan dilakukan ekspektasi nilai tukar dalam suatu periode sebagai dasar perubahan penentuan sasaran-sasaran yang dipengaruhi oleh nilai tukar. Nah, nilai tukar yang langsung menguat atau melemahnya nilai tukar mata uang itu dihubungkan dengan nilai tukar langsung mata uangnya. Nah, untuk menilai nilai tukar langsung yang menguat atau apresiasi ini terjadi pada saat jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing menjadi lebih sedikit. Nah, ini lebih sedikit, salah, bukan lebih banyak. Nilai tukar langsung yang menguat terjadi pada saat jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing menjadi lebih sedikit. Nah, di sini per 1 Januari 2015 juga 15 Januari 2015 beda 15 hari, nilai tukar per US dollarnya itu per 1 Januari 13.000 dan pada tanggal 15 Januari itu 12.500. 1 dolarnya 12.500. Artinya di sini rupiah itu menguat dan dolar itu menurun, jadi nilai tukarnya itu lebih sedikit gitu. Nah, sebaliknya jika rupiah melemah, artinya nilai tukar langsung melemah terjadi pada saat jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing menjadi lebih banyak. Untuk memperoleh mata uang asing itu menjadi lebih banyak. Di sini 1 Januari nilai 1 dolarnya itu sama dengan 13.000 dan 15 Januari per 1 dolarnya itu 13.500 rupiah. Jadi di sini terjadi peningkatan yang artinya rupiah itu melemah karena nilai mata uang asingnya lebih tinggi daripada nilai rupiah. Nah, selanjutnya yaitu akuntansi untuk transaksi menggunakan valuta asing. Menurut PSAK 10 revisi 2010, setidaknya terdapat 3 kelompok transaksi yang memerlukan penyelesaian dalam suatu mata uang asing. Yang pertama itu adalah transaksi pembelian atau penjualan barang dan jasa yang harganya didenominasikan dalam suatu mata uang asing. Dan yang kedua, transaksi meminjam dana ketika jumlah yang merupakan untung atau piutang didenominasikan dalam mata uang asing. Dan yang ketiga, transaksi pelepasan atau perolehan aset, pengadaan atau penyelesaian suatu kewajiban yang didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, di sini ada gambar alur transaksi valuta asing yang biasanya terjadi. Nah, yang pertama, transaksi valuta asing dicatat pada nilai tukar aktual atau historis sehingga memunculkan ada aset dan liabilitas moneter. Selanjutnya masuk ke akhir periode pelaporan, dan yang terakhir penyelesaian aset dan kewajiban moneter. Ini alur untuk transaksi valuta asing yang biasanya terjadi. Nah, berdasarkan secara prinsip itu, berdasarkan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang fungsional yang pada tanggal transaksi,
PSAK 10 atau revisi 2010 mengenai tentang istilah pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter untuk membedakan dampak transaksi valuta asing terhadap pos-pos laporan keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas. Nah, di sini pos-pos moneter ini adalah unit-unit mata uang yang dimiliki dan aset serta liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang pasti atau dapat ditentukan. Nah, keberadaan hak atau kewajiban untuk menerima sejumlah uang tertentu yang dapat ditentukan inilah yang menjadi pembeda suatu pos dapat dikategorikan sebagai pos-pos moneter ataupun pos-pos non-moneter. Nah, contoh pos-pos moneter ini berupa aset adalah kas, piutang usaha, dan simpanan di bank. Nah, di sisi lain untuk contoh dari pos-pos moneternya itu dalam liabilitas, contohnya itu utang usaha, pinjaman bank, dan utang pajak. Nah, pada pengakuan awal suatu transaksi menggunakan mata uang asing, PSAK 10 mensyaratkan suatu entitas untuk mencatat dan mengukur transaksi falas tersebut dengan menggunakan nilai tukar spot pada tanggal terjadinya transaksi. Nah, sedangkan untuk periode pelaporan selanjutnya berdasarkan PSAK 10 itu mengindikasikan perlakuan untuk yang pertama, pos-pos moneter perlu disajikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Selanjutnya, pos-pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang terakhir, pos-pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar perlu disajikan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Dan jika terjadi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian, maka yang pertama, selisih kurs atau keuntungan atau kerugian transaksi mata uang asing tersebut diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya untuk penyelesaian pos-pos moneter. Yang kedua, selisih kurs diakui pada laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya untuk pos-pos non-moneter tergantung pelaporan untuk keuntungan atau kerugian lainnya yang dilaporkan. Nah, dalam praktiknya ini banyak terdapat variasi transaksi dalam valuta asing yang memiliki dampak terhadap pelaporan transaksi tersebut. Nah, dampaknya itu yang pertama, transaksi pembelian atau penjualan valuta asing bertujuan spekulasi. Selanjutnya, transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa dalam valuta asing. Dan yang ketiga itu berdampak pada transaksi pembelian yang didahului oleh perolehan valuta asing. Nah, bisa disingkat itu pada ekspor dan impor, berdampak pada ekspor dan impor. Nah, selanjutnya transaksi dengan tujuan spekulasi. Selanjutnya yaitu transaksi ekspor. Nah, transaksi ekspor ini adalah transaksi penjualan barang atau jasa dari dalam negeri kepada entitas lain yang ada di luar negeri. Misalnya dari Indonesia ke luar negeri. Atas transaksi ekspor, suatu entitas akan memperoleh pembayaran dari luar negeri yang mungkin didenominasikan dalam mata uang asing. Walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan pada laporan keuangan, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya. Nah, adapun nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional ini adalah menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi. Nah, tetap pada saat pelaporan itu menggunakan mata uang fungsional. Nah, umumnya transaksi ekspor maupun impor ini memerlukan pengakuan secara akuntansi pada tanggal-tanggal berikut. Itu ada tanggal transaksi, tanggal pelaporan keuangan, kemudian ada juga tanggal penyelesaian. Nah, untuk tanggal transaksi itu yakni terjadi tanggal terjadinya transaksi sehingga entitas itu perlu mencatat transaksi berdasarkan kurs spot. Kemudian tanggal pelaporan keuangan yakni akhir periode pelaporan bila entitas masih memiliki pos-pos yang terkait dengan menggunakan valuta asing. Nah, yang terakhir itu adalah tanggal penyelesaian, di mana pada tanggal penyelesaian ini tanggal diselesaikannya transaksi terkait dengan valuta asing. Entitas itu perlu menyesuaikan terlebih dahulu nilai terakhir yang dimiliki terhadap kurs spot yang berlaku untuk kemudian mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang muncul dari perbedaan kurs.
Kemudian transaksi impor. Nah, transaksi impor ini adalah transaksi pembelian barang atau jasa dari luar negeri untuk didatangkan ke dalam negeri. Nah, atas transaksi impor ini, suatu entitas akan memiliki kewajiban untuk menyerahkan pembayaran kepada entitas lain di luar negeri yang mungkin kemungkinan besar didenominasikan dalam mata uang asing. Nah, walaupun didenominasikan dalam mata uang asing, untuk tujuan pencatatan laporan keuangan itu, suatu entitas harus menyajikan transaksi tersebut dalam mata uang fungsionalnya, masih tetap dengan menggunakan mata uang fungsionalnya. Sama halnya dengan transaksi ekspor, nilai tukar yang digunakan untuk mendenominasikan nilai transaksi ke dalam mata uang fungsional adalah kurs spot yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksinya. Kemudian untuk transaksi impor dengan valuta asing yang diperoleh sebelumnya. Nah, di sini ketika suatu entitas melakukan transaksi impor, seringkali entitas tersebut akan memperoleh valuta asing yang dibutuhkan untuk penyelesaian transaksi jauh sebelum transaksi impor dilaksanakan. Nah, upaya ini dilakukan agar entitas memperoleh nilai tukar tertentu yang dianggap menggunakan bagi entitas tersebut. Nah, masuk ke bagian isu lainnya terkait dengan transaksi menggunakan valuta asing. Ada transaksi perolehan aset tetap di luar negeri. Nah, selain transaksi ekspor atau impor yang menyebabkan suatu entitas akan berinteraksi dengan mata uang asing, transaksi perolehan aset tetap yang dilakukan di luar negeri pun membutuhkan mata uang asing dalam penyelesaian transaksinya. Misal, suatu entitas membeli tanah atau bangunan di luar negeri, maka karena keberadaan aset-aset tersebut berada di negara lain dan tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke dalam negeri. Nah, menurut PSAK 16, aset tetap bahwa suatu aset tetap perlu diukur berdasarkan harga perolehan. Pada pengukuran awal, entitas tersebut dapat memilih untuk menggunakan model biaya historis atau model evaluasi untuk mengukur aset tetap periode-periode setelahnya. Nah, untuk perolehan aset tetap di luar negeri atau model biaya historis, berdasarkan PSAK 16 revisi 2011 itu, pengukuran awal aset tetap ini adalah menggunakan biaya perolehan. Biaya perolehan ini didenominasikan dalam mata uang asing yang perlu ditranslasikan ke dalam mata uang fungsional. Entitas menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Selanjutnya nanti pada tanggal pelaporan, entitas perlu mengukur nilai dari aset tersebut dengan menggunakan kurs penutup. Kemudian mengakui munculnya keuntungan atau kerugian atas perubahan kurs dibandingkan dengan kurs yang digunakan saat perolehan awal atau periode pelaporan sebelumnya. Nah, selanjutnya di bagian perolehan aset tetap di luar negeri atau model revaluasi. Nah, pada PSAK 16 revisi 2011 itu memperkenalkan suatu entitas untuk menggunakan model revaluasi atas aset tetap yang dimilikinya. Berdasarkan model revaluasi ini, nilai aset tetap akan diukur berdasarkan nilai wajar saat tanggal pelaporan untuk kemudian mengakui adanya surplus atas perbedaan nilai tercatat dengan nilai wajarnya. Nah, jurnal yang digunakan untuk pengukuran awal baik menggunakan model biaya historis maupun model evaluasi adalah sama, tidak ada bedanya. Pengaruh penggunaan model revaluasi akan terlihat pada periode setelah pengukuran. Nah, kemudian untuk penyajian dan pengungkapan transaksi menggunakan valuta asing, menurut PSAK 10 revisi 2010 ini menyatakan bahwa suatu entitas perlu mengungkapkan yang pertama jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi sesuai dengan PSAK 55 revisi 2014. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, dan juga harus mengungkapkan rekonsiliasi dari selisih nilai tukar tersebut pada awal dan akhir periode. Nah, selain itu juga mata uang fungsional dan mata uang pelaporan adalah berbeda, maka entitas tersebut harus mengungkapkan alasan perbedaan tersebut. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.